Jokowi wajib dihadiri, ditangkap, dipenjarakan, dimiskinkan, cabut hak politiknya. Gara-gara dia semuanya Indonesia jadi gelap. Jokowi bangsat, Jokowi bangsat, wajib mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Jadi BPKB telah meneliti mengaudit secara menyeluruh. Itulah sudah diaudit semuanya. Inilah hasilnya 2 kali dalam tahun yang berbeda. Dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Anak saya gimana senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya, di bisnis meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Yang paling kecil kayak Kaisang dia jualan pisang goreng, kemudian yang gede Gibran itu jualan martabak. Ini yang Ayang sama suaminya mau jualan kopi, ya silakan lah. Dan saya nggak ingin mendorong anak-anak untuk ikut dalam proyek-proyek besar yang ada di pemerintahan. Enggak, saya sampaikan. Tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk itu, bagaimana Pak Jokowi? Saya sampaikan enggak. Teman-teman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita masih dibuat geleng-geleng kepala. Baru saja beredar kabar yang mengguncang. Rismon diduga menerima 50 miliar rupiah setelah damai dengan Jokowi. Damai apa ini? Damai yang tiba-tiba, damai yang seolah-olah membeli keheningan. Dan yang lebih menghebohkan lagi, Hotman Paris, si pengacara belak-belakan yang tidak pernah takut siapapun, langsung geram. Ia disebut meminta audit total kekayaan lingkaran Jokowi. Dari mana masuknya, kemana keluarnya, kita harus tahu semuanya. Kita tidak sedang bicara rumor warung kopi. Ini dugaan yang sudah beredar luas di masyarakat, didukung oleh jejak digital dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak kunjung terjawab. Dan pertanyaan terbesar yang menggantung di udara adalah mengapa kasus ijazah Jokowi sampai sekarang masih belum juga usai? Apakah sengaja dipelihara agar nama Jokowi tetap hidup di percakapan publik? Atau justru dana-dana besar seperti yang diduga diterima Rismon itu dipakai untuk menjaga kasus ini agar tetap buram, tidak pernah clear, sehingga tidak ada keputusan final yang memalukan? Ya, yang sebetulnya nggak pantas juga lah ya. Jokowi udah terlalu kaya, teramat kaya ya, dengan kekayaan yang luar biasa. Ditambah lagi ini dapat dari negara 1,2 hektar senilai 120 miliar. Bayangkan ya, mantan presiden yang sudah kaya, yang dapat setoran dari Nadiem Makarim, yang dapat setoran dari Noel, yang dapat setoran dari berbagai macam kasus-kasus korupsi, termasuk setoran dari Menteri Agama Yakut ya, Direktur Pertamina. Belum lagi dari Karen ya, dari Direktur Pertamina, itu terlalu banyak. Nah, sekarang dapat lagi dari negara ini udah ada luar biasa. Dan saya katakan ini mantan presiden yang kurang ajar, dan juga ini menjadi apa yang Prabowo katakan serakah nomik. Nah ini serakah nomik ya, ini kumpulan termul nih, udah kaya ya, menyengsarakan rakyat, sekarang dapat fasilitas negara, nggak pantas. Maka dari itu saya katakan Pak Prabowo berani tegas mengambil langkah untuk memperbaiki bangsa ke depan. Kejujuran itu kan sederhana. Kalau Anda dituduh dan Anda tidak merasa melakukan kesalahannya, tunjukkan aja bukti-bukti bahwa Anda tidak salah. Kalau Pak Jokowi memang punya ijazah itu, ijazah UGM lagi, universitas yang membanggakan, kenapa disembunyikan? Apa tujuannya? Apa motifnya? Nah, begini, ijazah itu kan selain membanggakan, juga bentuk satu pengakuan gitu. Kalau malu, ijazah kan bukan celana dalam yang bolong, yang malu untuk ditunjukkan ke publik. Jadi secara logika, secara filosofis tidak jelas ini motifnya. Dan ini kemarin saya di salah satu talkshow bilang bahwa Pak Jokowi langsung atau tidak langsung mempermainkan bangsa ini. Kenapa? Dengan isu ijazah. Karena tidak segera menunjukkan kalau memang asli. Kalau orang jujur dan punya asli, pasti harus ditunjukkan. Memang kalau dipikir-pikir benar sekali bahwa Pak Jokowi ini memainkan rakyat Indonesia, karena Pak Jokowi ini dipilih oleh rakyat Indonesia saat menjadi presiden 2 periode dan telah memimpin 2 periode, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua adalah rakyatnya Pak Jokowi, pernah dipimpin oleh Pak Jokowi. Tentunya rakyat ingin mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak mau menunjukkan, bahkan rakyat seakan-akan dibikin bingung. Jadi tidak ada penjelasan psikologis, filosofis, dan ilmiah yang bisa membenarkan tidak maunya membuka. Bukan, tadi saya tertarik memainkan bangsa ini. Ya, ini saya boleh saya tanya, memainkan bangsa ini di mana maksudnya? Ya artinya dia sekarang mantan presiden 2 periode. Dia kan bukan Riza Khalid yang harus menyembunyikan praktek
korupsi minyak dan atau para koruptor, para manipulator, dia presiden dan harus diakui periode pertama dia itu banyak yang memuja dan mendukung. Jadi yang saya lanjutkan ya, bahwa ini bukan Jadi saya sedang bertanya, karena menurut Bung Lukas, Pak Jokowi memainkan bangsa ini. mempermainkan. Ya? Silakan. Ya, nanti silakan jawab. Jadi tidak ada sedikit pun menurut saya kehambelan sebagai seorang mantan presiden yang dulu mengkampanyekan diri sebagai orang yang humble untuk berani secara terbuka menunjukkan. Pikirkan logikanya. Kalau kasus ijazah ini benar-benar selesai dengan putusan yang menyatakan ijazah asli, maka Jokowi bisa bersih total dan namanya akan semakin harum sebagai presiden yang rakyat biasa. Tapi kalau kasus ini selesai dengan putusan yang menyatakan ijazah palsu atau tidak sah, maka itu akan menjadi pukulan telak bagi legasinya. Jadi, cara paling cerdas adalah menjaga agar kasus ini tetap mengambang di tengah kabut, tidak pernah selesai, tapi juga tidak pernah meledak besar, seperti luka yang tidak sembuh-sembuh, tapi juga tidak berdarah parah. Masyarakat lama-lama capek sendiri dan nama Jokowi tetap beredar di headline. Ini bukan teori konspirasi murahan, ini pola yang kita lihat berulang kali di politik Indonesia. Kasus-kasus sensitif dibiarkan hidup pelan agar tidak mati, tapi juga tidak membunuh reputasi. Dan dana besar yang beredar di belakang layar, entah itu damai, entah itu untuk pengacara spesialis, entah untuk pengaruh di lembaga negara, menjadi alat untuk menjaga keseimbangan itu. Hotman Paris geram bukan tanpa alasan. Ia melihat pola yang sama dengan kasus-kasus besar sebelumnya. Ia tahu bahwa transparansi kekayaan adalah kunci. Kalau kita audit total, bukan hanya LHKPN doang, tapi arus kas perusahaan, pinjaman bank, proyek yang dimenangkan, bahkan donasi politik, maka kita akan melihat apakah ada income gelap yang selama ini dipakai untuk membiayai perlindungan kasus-kasus seperti ijazah ini. Teman-teman, ini bukan soal membenci Jokowi, ini soal keadilan. Masyarakat Indonesia berhak tahu apakah seorang mantan presiden yang selalu bicara bersih dan merakyat benar-benar bersih, atau ada bagian gelap yang selama ini ditutup-tutupi dengan uang dan pengaruh. 50 miliar itu bukan angka kecil, itu uang rakyat, entah langsung atau tidak langsung. Kalau uang itu dipakai untuk membeli damai dan menjaga kabut ijazah, maka itu adalah penghinaan terhadap kecerdasan rakyat. Saya setuju 100% dengan Hotman Paris. Audit total sekarang juga. Bukan audit selektif, bukan audit yang hanya menyentuh permukaan. Audit yang membongkar dari hulu ke hilir. Dari mana modal awal bisnis keluarga Jokowi? Bagaimana perusahaan-perusahaan itu bisa memenangkan tender negara yang nilainya triliunan? Siapa yang membiayai gugatan-gugatan palsu di kasus ijazah agar terus hidup? Dan yang paling penting, apakah 50 miliar yang diterima Rismon itu benar-benar uang damai pribadi Jokowi? Atau ada pihak ketiga yang terlibat? Kalau Jokowi dan keluarganya memang bersih, maka audit ini justru akan menjadi pembersihan nama baik mereka. Tapi kalau ada yang disembunyikan, maka audit ini akan menjadi bom yang akhirnya meledak juga. Masyarakat sudah lelah dengan sandiwara politik. Kita sudah lelah dengan damai-damaian yang tidak pernah dijelaskan. Kita sudah lelah dengan kasus ijazah yang seperti sinetron, selalu ada episode baru, tapi tidak pernah tamat. Yang kita inginkan sekarang adalah kejelasan, bukan keburaman yang sengaja diciptakan agar nama Jokowi tetap relevan dan tidak tenggelam di era baru. Jadi, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, kepada BPK, kepada PPATK, dan kepada semua lembaga yang berwenang, lakukan audit total kekayaan lingkaran Jokowi. Sekarang juga, jangan tunggu ada gugatan baru, jangan tunggu opini publik semakin memanas, karena kalau dibiarkan terus, kecurigaan ini akan menjadi luka yang semakin dalam di hati rakyat. Dan kepada Hotman Paris, teruslah berteriak. Suara Anda adalah suara rakyat yang muak dengan ketidaktransparani. Karena di negeri ini, kalau orang biasa dapat 50 juta saja sudah diperiksa pajaknya, kenapa 50 miliar damai gelap ini bisa lewat begitu saja? Teman-teman, ini bukan akhir cerita, ini baru pembuka. Karena selama kasus ijazah masih buram, selama ada dugaan uang damai sebesar 50 miliar, selama tidak ada audit total, maka pertanyaan besar itu akan terus menggema. Dari mana uangnya Jokowi? Dan untuk apa uang itu dipakai? Terima kasih. Semoga kebenaran segera terungkap, karena hanya kebenaran yang bisa menyembuhkan negeri ini.